Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqakum, janji kalian. Mitsaq itu janji yang berat, ya. Janji yang besar. Wa rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian, tur, gunung Tur. Kami angkat di atas kalian gunung Tur, Tur Sina. Khudu ma atainakum, ambillah, khudu ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kekuatan. Nanti saya sebut tafsirnya setelah kita baca terjemah dulu. Wadhkuru ma fihi wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum, mudah-mudahan kalian tattaqun, takut atau bertakwa. Summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di dzalik, setelah itu, setelah diambil perjanjian, setelah diambil janji, kemudian kalian berpaling setelah diambil janjinya, janji kalian. Falaula fadlullahi alaikum, falaula, kalau bukan karena, kalau bukan, falaula, kalau bukan fadlullahi, karena karunia Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, rahmat Allah, lakuntum, benar-benar kalian minal khasirin, jadi orang yang rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, kita kembali disuguhi cerita tentang Bani Israel untuk kesekian kalinya, umatnya Nabi Musa. Kisah tentang mereka yang macam-macam, ya, perilakunya, tindak perbuatannya, kedurhakaannya. Tetapi tetap harus kita ingat bahwa orang Yahudi, Bani Israel, di masa mereka merupakan umat pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka umat yang dimuliakan, dipilih oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi teringat ya, jadi teringat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia ya. Orang Yahudi Bani Israel itu sebenarnya juga luar biasa ya. Tidak semuanya durhaka ya. Sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Di antaranya wallahu alam bisawab ya. Di antaranya kisah tentang dialog Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW di langit ketika Isra Mi'raj ya. Ketika Isra Mi'raj itu terjadi dialog ya. Bahwa Nabi Musa bertanya ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab oleh Rasulullah bahwa beliau menerima syariat perintah dari Allah, kewajiban sholat sehari 50 kali. Dinasehati oleh Nabi Musa. Kamu balik ya, minta dispensasi pengurangan. Ora kuat ora umatmu ya. Kenapa? Umatku bahen ra kuat. Umat nyong ben ra kuat. Berarti zaman Bani Israel itu sudah luar biasa. Perintahnya, syariatnya untuk sholat luar biasa gitu. Sampai kisahnya konon bolak-balik ya, 9 kali, setiap balik dikurangi oleh Allah 5, kurangi 5 ya. Nganti ping 9 berarti dikurangi 45 kari 5 ya. Itu saja umat Islam yang ngaku Islam maksud saya ya. Masih banyak yang tidak sholat, ora sanggup sholat. Apa maning? Seket. Masya Allah ya. Nah, artinya bahwa kewajiban beribadah umat terdahulu itu berat gitu ya. Kewajiban syariat umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW kuwi abot ya, berat ya. Tapi memang enaknya umat Nabi Muhammad SAW gitu. Syariatnya lebih ringan tapi pahalanya lebih besar. Jadi memang kita umat Islam itu harusnya bersyukur ya. Kemarin sudah pernah saya singgung cara taubat saja ya. Taubat umatnya Nabi Musa
bunuh diri, membunuh diri mereka, saling membunuh ya, prakteknya saling membunuh ya. Kalau untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW diringankan ya, dimudahkan. Jadi kalau umat dahulu itu syariatnya berat. Umat dulu kalau perang dapat harta rampasan perang dikumpulno kabeh. Ini umatnya Nabi Musa. Perang menang, kumpulkan. Ya. Semua rampasan perang itu dikumpulkan. Nanti muncul api dari langit membakar rampasan perang itu. Tidak ada yang boleh ngambil sama sekali. Ono sing tahu ngumpetno itu ya enggak datang api dari langit untuk membakar, enggak datang. Berarti ono sing nyolong ngumpetno. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW ghanimah rampasan perang itu dihalalkan. Enak tau orang Islam? Boleh halal gitu. Padahal harta orang kafir itu didapat dari apa? Ya ono sing nyolong, ono sing korupsi, ono sing rampok, ono sing prostitusi, ono sing bisnis miras, ya, semacam-macam. Jane sih barang haram, ya, janjane. Tapi karena jadi rampasane wong Islam itu kan jadi halal ini ya itu. Nah, itu keringanan ya, keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam ya, dengan hukum-hukum yang jauh lebih ringan dibandingkan hukum-hukum yang berlaku untuk umat-umat dahulu gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, aslinya kalau bicara tentang menjalankan ibadah, umat-umat dahulu itu banyak yang sudah menjalankan ibadah berat-berat, jauh lebih berat daripada umat Islam. Gitu. Nah, hari ini kita akan mendapatkan kisah berikutnya. Sekali lagi bahwa penyampaian kita tentang kisah Bani Israel tidak bersifat kronologis urutan peristiwa, tetapi lebih pada mengambil pelajaran peristiwanya, yaitu Allah menerangkan wa'id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian atau janji kalian. Ai ahdakum bil amal bima fit taurati, yaitu janji kalian untuk mengamalkan isi Taurat. Jadi ini ada peristiwa orang Bani Israel itu dijanji oleh Allah, ya, dijanji oleh Allah untuk mengamalkan Taurat. Ya dijanji ya lumrah. Wong kita juga biasa janji, ya. Kalau pengangkatan pengurus atau ya, sumpah jabatan juga janji. Ini lain, Pak. Ya. Peristiwa pengambilan janji oleh Allah ini ya, satu rangkaian dengan peristiwa warafa'na fauqakumut tur. Kami angkat di atas kalian Gunung Tursinai. Gunung Tursinai itu kan gunung yang besarnya dari Sam sampai Mesir ya.
sampai Mesir. Gitu. Wallah alam. Nggak menguasai peta ya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di atas kepala orang-orang Bani Israel ya. Karena apa? Karena kedurhakaan orang-orang Bani Israel ya, maka oleh Allah diancam mereka itu mau ditumpleki gunung. Diangkatlah gunungnya ya, diangkat sudah di atas orang-orang Bani Israel ya. Ingat saya itu kisah ini, kemudian orang-orang Bani Israel pada tobat, pada sujud gitu. Ndeleng gunung wis nang dhuwure gitu. Nah, di saat itulah diambil janji kalau memang tobat ya, kalian harus berjanji untuk sanggup mengamalkan isi Taurat gitu. Jadi peristiwanya Masya Allah ya, kalau misalnya wong Kedung Jampang kakek maksiat terus Gunung Slamet diangkat neng dhuwur Karangreja utawa Kertasari gini, kira-kira jenengan pada ngorong-ngorong napa mboten? Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, taubat ya Allah, ampuni. Nah, mungkin pada ngorong-ngorong nggih. Nah, itulah yang terjadi pada orang Bani Israel. Akhirnya orang situ ditumplekna ya, dengan perjanjian ya, dengan perjanjian orang Bani Israel apa Pak? Mau mengamalkan isi Taurat gitu. Ini yang kemarin sempat saya singgung. Jadi ada peristiwa yang luar biasa, yaitu diangkatnya Gunung Tursina untuk ngebleki ya, diblekno ke orang-orang Bani Israel. Tunggu nguruk durukno ya, bahasa Indonesia ini ditimpakan ke orang Bani Israel. Nah, jadi Allah mengatakan wa'id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil janji kalian, wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat gunung Tur itu dia di atasnya kayak gitu. Jadi peristiwanya seperti itu. Jadi wa rafa'na fawqakum tur ay al-jabal, yaitu gunung, iktala'nahu min aslihi, di bedol dari apa? Dari asalnya, dari pondasinya. Gunung apa ya? Menerjemahkan ya. Pokoknya dibedol gitulah ya. Dibedol ya. Gunung itu min aslihi alaikum, atas kalian. Kenapa? Lima abaitum qabulaha, karena kalian menolak ya, mengabaikan ya. Abai itu bahasa kan sebenarnya bahasa Arab, enggan abaitum. Nah, jadi abai dalam bahasa Indonesia kok yo jukute dari Arab ya, enggan, mengabaikan ya. Wa qulna, dan kami katakan ya, sambil diangkat gunungnya itu ya, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepada
mereka, ya, Allah mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau di dalam jalan lain cuma disebutkan bijiddin wa ijtihadin, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh daya upaya mengamalkan isi Taurat. Di sini agak lebih diperluas, yaitu di dalam Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ya. Khudu ma'atainakum minat Taurah, ya. Ambillah oleh kalian apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu Taurat, biquwwatin, dengan kekuatan, bijiddin wa ijtihadin, sama dengan di jalan lain, ya, dengan seluruh kesungguhan dan daya upaya, wasobrin, dan sabar, ya. Jadi ngambil Taurat, mengamalkan Taurat itu dengan sabar, dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh daya upaya, dengan kesabaran. Untuk apa? Ala awamirillah, ya. Untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya harus dengan tenanan, bijiddin, ya. Bijiddin itu kita sering dengar jadda wajada, ya. Dengan barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Bijiddinnya dengan sungguh-sungguh, wa ijtihadin, dengan seluruh daya upaya mengerahkan kemampuan, wa sabrin, dengan seluruh kesabaran, ala awamirillah, dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orang Islam itu kayaknya ya ngamalkan Quran ya bukan bijiddin wa ijtihadin wa sabrin, tapi ya sak kenane, sak kobere, sak sempate, sak geleme. Lah kuwi. Jadi ngamal Quran nek wong Islam siki, ya, sak longgare, sak sempate, sak geleme, sak senenge, sak kobere. Dulu orang-orang Yahudi tidak, orang-orang Bani Israel itu, ya. Khudhu ma atainakum biquwwatin, dengan seluruh kekuatan, kesabarannya, kesungguhannya, potensinya, kemampuannya, tenanan, gitu. Kudu sak kobre. Gitu. Jadi disumpah arep dibleki gunung, ya. Akhirnya orang zaman dulu itu kalau ngamalkan kitab Allah, ya tenanan. Kalau nggak tenanan, risikonya gitu, ya. Diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek siki wong Islam mengamalkan Al-Quran sak kobere, sak sempate, sak geleme, sak senenge, sak bombonge, ya, isih urip, dijorno baen urip. Nek biyen ya ora, tumpleki gunung, gitu. Nah, repote mangke nek teng akhirat niku Pak, ya. Siki ya ngamalno Islam, ngamalno Al-Quran sak geleme, sak longgare, sak bombonge, itu aman.
Nah, engko ning akhirate kepriwe? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dalam mengambil janji orang-orang Bani Israel itu disebutkan di Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, wadkuru id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janji kalian, wa huwal ahdus tsaqil al muakkad bitahfif al muakkad bitahwif lahum biraf'it turi fauqahum. Janji yang berat ya, muakkad bitahwif, ditambah ditimpali dengan apa? Tahwif itu ditakut-takuti, diweden-wedeni. Janji karo dia pakai ancaman, diweden-weden. Gitu. Artinya apa? Janji itu tenanan. Gitu. Jadi nggak main-main pada waktu itu. Ya, blek gunung ngeyel. Gitu. Untuk mengamalkan Taurat, khudhu ma atainakum minat Taurat biquwwatin bijiddin, ya, yaitu dengan sungguh-sungguh, wa ijtihadin wa sabrin ala awamirillah. Wadkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang di dalamnya, ma fi kitabikum, yaitu apa yang di dalam kitab kalian, bi antatsluhu wa tata'allamuhu, yaitu dengan membacanya dan mempelajarinya. Dengan membaca dan mempelajarinya. Kalau di jalan lain, wadkuru ma fihi bil amal bihi, yaitu dengan mengamalkannya. Yaitu, jadi begini, ya, ingat perjanjian itu. Bagaimana mengingat perjanjian itu? Yaitu dengan membaca kitab Taurat dan mempelajari Taurat. Orang mau maca ya, tapi juga dipelajari, dibaca, dipelajari, plus diamalkan. Ini tak gabung tafsirnya begitu jadinya, ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian takut, yaitu takut neraka, takut nar, awil ma'asi, atau bertakwa dari maksiat, takut melakukan maksiat. Itu kalau di jalan lain, ya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa atau takut, ya. Di tafsir yang lain disebutkan la'allakum tattaqun adzaballahi wa sukhtahu, takut pada adab Allah dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau litakunu min ahli taqwa, mudah-mudahan kalian, atau maknanya mudah-mudahan kalian menjadi ahli takwa, gitu. Jadi memang kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu
multitafsir ya istilahnya, multitafsir ya. La'allakum tattaqun, maknanya mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa, ahli takwa. Bisa la'allakum tattaqun maknanya mudah-mudahan kalian takut kepada adab Allah dan murkanya. La'allakum tattaqun artinya mudah-mudahan kalian takut neraka Allah. La'allakum tattaqun artinya mudah-mudahan kalian takut melakukan perbuatan maksiat. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Ya semuanya benar, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Jadi, ya, dalam kisah ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat janji atau mengambil janji orang Bani Israel itu dengan ditakut-takuti. Dan janji ini adalah janji berat, mengamalkan Taurat, ya. Mengamalkan Taurat, membaca, mempelajari dan mengamalkan Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan seluruh daya upaya, dengan sabar. Demikian. Kemudian apa yang terjadi setelah dibuat janji? Gunung itu nggak jadi ditumplekno, dibalekno maneh ning nggone, ya. Nggak jadi ditumplekno. Dah selesai gelem janji. Ya. Nah sekarang kan pejabat janji cuma diduki Quran. Jadi itu sih berat, tapi banyak ngabaikan, ya. Kudune pancen gunung. Ya. Jadi di atas kepalanya gini bukan Quran, gunung. Insyaallah. Kayak gitu juga nggak takut. Ya. Sumpah pejabat negara disumpah pakai Quran nggak takut. Faktanya apa? Banyak yang korupsi, menyalahgunakan jabatan. Kudune disumpahnya apa? Gunung ya. Ya, di atas kepala ini gini. Itu. Nah, orang-orang Bani Israel ini sudah berjanji seperti itu mau dibleki gunung, ya. Akhirnya mereka berjanji, jebule apa, Pak? Setelah itu, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Loh kan luar biasa. Wis dijanji Allah, ya, diangkat gunung di atas kepala mereka, janji taat, ora sida dibleki gunung. Nah, bareng gunungnya wis balik, dibalekna, balik maning, ya, balik maning. Ya. Kelalen tawallaitum min ba'di dzalik. Tawalla itu balik kanan 180 derajat, ya, balik kanan gerak, belok maning, ya, belok maning. Falaula fadlullahi alaikum. Saya sebentar di Jalalain. Summa tawallaitum, kemudian kalian balik, a'radtum, yaitu maknanya berpaling. 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 Berpaling itu bahasa Indonesianya paling, ya. Tawalla itu sepaham saya itu balik kanan, ya,
Nek berpaling niku bahasa Indonesiane berpaling, Pak Rahmat, berpaling itu apa? Lengos. Nah, lengos. Ya wis lah, apa ditafsirkan begitu ya. Tawallaitum ai a'radtum. Lengos. Nah, ini orang mau melengos, melengosnya buat 120 derajat bukan lengos. Ya balik kanan itu ya. Berpaling ya, bahasa Indonesia nganu sih kurang usah kata lah ya tidak apa-apa lah ya, intinya berpaling ya, berpalingnya total itu. Tawallaitum a'radtum yaitu berpaling ya. Kalau a'radtum berpaling, kalau tawallaitum a'radtum melengos ya. Min ba'di dzalik yaitu min ba'dil mitsaq ya. Setelah perjanjian ya. Berpaling anit taati dari taat, artinya menjadi nolak gitu. Berpaling ya, dari ketaatan jadi nolak. Lu wis nampa wis gelem janji taat terus ra gelem taat, nolak. Falaula, kalau bukan fadlullahi, karena karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya lakum kepada kalian, bitaubat, kalau di Jalalain itu bitaubati, dengan memberi taubat, au takhiril adabi, atau mengakhirkan adab, lakuntum minal khasirin, niscaya kalian jadi orang rugi, yaitu hancur. Artinya kalau bukan karena rahmat Allah, karunia Allah, dengan Allah beri taubat atau Allah akhirkan adabnya, ini saya begitu berpaling itu langsung dihancurkan oleh Allah gitu. Artinya ketika berpaling tidak langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena Allah masih mau memberi karunia dan rahmatnya, memberi tempo waktu, siapa tahu sadar gitu. Siapa tahu sadar. Artinya orang itu kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya ya, bisa langsung diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab. Adapun orang yang ahli maksiat, durhaka, tidak langsung diganjar oleh Allah dengan adab di dunia, itu berarti dia diberi waktu untuk taubat. Dan itu hak Allah. Hak Allah memberi waktu. Atau takhirul adab, atau adabnya diakhirkan, ditunda. Tetap diadab tapi nanti ditunda gitu. Saya jadi teringat ada ayat begini, matar kaminda berlalu. Sebentar, agak. Jadi kurang lebih isinya begini. Ya. Laula astagfirullahaladzim. Kalau lupa mulainya ya. Nanti kalau saya ingat. Intinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengadab
setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak ada lagi manusia yang tinggal di muka bumi. Ma taraka ala dabatin, ma taraka ala dhahriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tetapi Allah mengakhirkan sampai waktu tertentu, ya. Wallahu alam. Nah, ini memang manusia itu luar biasa, ya. Berikutnya, ya. Walaqad alimtum, sebentar, di penjelasan di tafsir satunya lagi, ya. Bersama, ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad lamnya lam qasam, ya. Di tafsir Jalalain disebutkan lam qasam, lam sumpah, ya. Dan sungguh, gitu terjemahkannya, ya. Dan sungguh alimtum araftum, kalian telah tahu, kalian telah mengetahui, alladzina i'tadau, orang-orang yang i'tadau itu maknanya tajawazu, melampaui al-hadda, melampaui batas. Dan sungguh kalian benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melampaui batas minkum, di antara kalian. Orang Bani Israel tahu betul kawan-kawan mereka yang melampaui batas. Siapa ini? Ini Ahlus Sabti, ya, dikenal dengan Ahlus Sabti. Ahlus Sabti itu orang-orang kasus hari Sabtu, gitu, ya. Ada kisah lagi nih, orang Bani Israel, yaitu Ahlus Sabt, orang yang tinggal di tepi laut ini, ya. Di tepi laut. Jadi ada kisah orang Bani Israel yang aneh, ya, aneh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, ya. Ini saya bahas dengan aja pertemuan yang akan datang saja, ya. Insya Allah akan kita bahas tentang Ahlus Sabat, ya. Ini ceritanya nanti biar agak panjang, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari Jumat itu hari rayanya umat Islam, ya. Hari Sabtu hari rayanya orang-orang Yahudi. Hari Minggu hari rayanya orang Nasrani, ya. Jadi di hari raya itu pantangan, ya, ada pantangan-pantangan. Jadi orang-orang Yahudi ini kena hukum tidak boleh berburu ikan. Ora oleh jaring, Pak. Ya, ora oleh jaring. Ana syariate ora oleh jaring iwak. Enak wong
wong Islam yo wis jeneng-jaring iwak arep mancing jaring kapan saja waktu itu ora ana pantangan, ora ana larangan, ora ana apa. Tapi kalau orang Yahudi dulu itu ada larangan, ya, ada syariat nggak boleh, itu. Ya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang mendatang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, semoga bermanfaat. Jadi kisah tentang perjanjian orang-orang Bani Israel yang mau ditumplaki gunung, akhirnya mereka berjanji untuk taat dengan Taurat, tetapi kemudian setelah itu mereka berpaling lagi. Ya. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya mereka sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.